Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di perkuliahan K3 Bioteknologi. Pada pertemuan ini kita masuk ke sesi ke-11. Di sini kita akan membahas tentang industrial hygiene. Apa itu industrial hygiene? Industrial hygiene adalah ilmu yang melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Jadi aktivitas dalam industrial hygiene itu antisipasi, kemudian identifikasi risiko dan bahaya tentu saja, kemudian evaluasi dan pengontrolan. Tetapi keempat aktivitas ini berlangsung secara kontinu, jadi tidak berhenti sampai di identifikasi saja, tapi sampai juga ke pengontrolan, kemudian evaluasi yang dilakukan terus-menerus. Macam-macam bahaya di tempat kerja sudah kita ketahui bersama, ada bahaya biologi, fisik, kimia, maupun ergonomi. Dan bentuk bahaya itu, kalau biologi itu lebih kepada mikroba atau agen patogen lain. Kemudian jaringan tubuh, kultur sel, DNA rekombinan, racun, dan lain-lain. Sedangkan kimia bisa berupa debu, uap, dan asap berbahaya yang berasal dari bahan kimia. Sedangkan bahaya fisik bisa berupa suhu, getaran, suara, dan radiasi. Kontrol bahaya kimia, kita sudah ketahui bersama apa saja bahan kimianya, dan sekarang kita belajar bagaimana pengontrolannya. Untuk kontrol teknik bisa dilakukan dengan ventilasi yang cukup, modifikasi peralatan, isolasi pekerja dari bahan kimia, ya, menjauhkan pekerja dari bahan kimia. Sedangkan kontrol administratif bisa dilakukan dengan pelatihan, SOP yang jelas, peraturan yang mengikat, dan pengawasan. Kemudian tidak pula dilupakan penggunaan APD, misalkan penggunaan sarung tangan, respirator, dan sebagainya. Ya. Dan analisis lingkungan kerja, kalau di dalam melihat tentang adanya bahaya kimia di situ, maka kita bisa melakukan penilaian kualitas udara ya dengan menggunakan alat pemantau kadar oksigen, CO2, dan lain sebagainya, pemantauan kebisingan yang terjadi, pengawasan penggunaan APD dan cara kerja yang benar, pengecekan ventilasi, dan pengecekan secara rutin. Pengecekan secara rutin ini bisa dilakukan dengan pengambilan sampel dari peralatan dan pekerja secara rutin. Kalau bahaya biologi, pengontrolannya bisa dilakukan dengan pencegahan infeksi dari sampel darah atau cairan tubuh lain, kemudian adanya peralatan P3K untuk luka dan gigitan serangga, sering mencuci tangan, vaksinasi, penggunaan APD yang sesuai, menghindari gigitan hewan coba. Kalau menggunakan serangga pekerjaannya, maka kita bisa melakukan atau menggunakan cairan pengusir serangga, kemudian ventilasi yang sesuai. Nah, dampak bahaya fisik tadi sudah disinggung sedikit bahwa ada suhu, radiasi, getaran, suara. Ya, di sini temperatur atau suhu itu bisa berupa kemerahan, kulit kemerahan, kemudian haus, stroke, hipotermia, frostbite. Frostbite itu berasa sangat dingin gitu ya, sehingga menyebabkan kebekuan pada beberapa tempat. Kemudian radiasi bisa mengakibatkan rasa terbakar, aging, kanker, mutasi DNA. Vibrasi atau getaran bisa mengakibatkan beberapa penyakit seperti carpal tunnel, Raynaud syndrome, kelelahan, ya. Dan suara bisa mengakibatkan stres, gangguan pendengaran, kemudian sakit kepala, bahkan hilang pendengaran. Kalau bahayanya suhu yang tinggi, maka kontrolnya ada beberapa cara, baik teknik, administratif, maupun penggunaan APD. Ya. Yang jelas kita mengisolasi supaya pekerja itu tidak terpapar terlalu tinggi atau terlalu sering dengan suhu yang tinggi. Demikian juga dengan bahaya suhu yang rendah, yang sangat rendah, maksudnya sangat dingin, ya, hampir mirip. Jadi mengisolasi pekerja dari tempat yang sangat dingin. Jika ada bahaya getaran di situ, kita bisa menggunakan beberapa teknik pengontrolan yang fungsinya untuk mengurangi
getaran itu dan paparan pekerja terhadap sumber getaran. Nah, kalau suara, kita juga harus tahu kira-kira di tempat pekerjaan itu akan mengganggu suara atau mengganggu pendengaran pekerja atau tidak. Ya, jadi tingkat kebisingan suara itu bisa diukur dengan satuan desibel. Nah, ada standar bahwa kalau tingkat kebisingannya di atas 85 desibel, maka itu bisa mengakibatkan kerusakan pada pendengaran manusia. Jadi kalau 100 atau 110 desibel berarti itu sudah mengganggu pendengaran manusia, sangat bising. Tentu saja pengontrolannya bisa secara teknik, administratif maupun penggunaan APD dengan menggunakan earplugs atau earmuffs ya. Nanti di dalam modul ada bukan panduan ya, semacam bagaimana cara kita memilih apakah pakai earplugs atau earmuffs. Kemudian juga tidak dilupakan adanya bahaya ergonomi dalam suatu tempat kerja. Jadi dampak bahayanya bisa mengakibatkan penyakit yang dinamakan musculoskeletal disorders, jadi rasa sakit atau nyeri pada daerah-daerah tertentu yang berhubungan dengan alat gerak. Ya. Faktor risiko terjadinya MSDS, yaitu pekerjaan yang terlalu keras, pekerjaannya berulang, kemudian posisi kerjanya tidak sesuai, adanya getaran, dan tekanan pada bagian tubuh tertentu. Kontrol bahaya ergonomi tentu saja menggunakan peralatan yang ramah pada struktur tubuh kita, jadi peralatan yang ergonomis, melakukan cara kerja yang benar, misalnya bagaimana cara kita mengangkat barang yang berat, itu cara kerjanya bagaimana. Kemudian meminta bantuan kepada orang lain saat misalkan mengangkat benda yang berat atau banyak, dan menggunakan APD-nya yang sesuai dengan ukuran kita gitu. Jangan sampai karena terlalu besar atau terlalu kecil ya justru mengganggu posisi tubuh kita. Demikian perkuliahan kita. Wassalamualaikum.